Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brenda Fitra dengan NRP akhir 13 dari Departemen Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menginterview salah satu narasumber saya mengenai etika dan etiket. Boleh perkenalkan diri, Mas? Saya perkenalkan, saya Mas Ahmad Kari dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 501 223 1013 dan ini bukti KTM saya. Jadi untuk yang pertama ya, Mas, ya, yaitu apa itu etika dan etiket. Tapi sebelumnya saya sudah punya tahu sih, Mas, apa itu etika dan etiket. Jadi etika adalah suatu aturan umum yang dilakukan secara general ya, Mas, ya. Terus untuk etiket itu setahu saya aturan umum yang dilakukan di daerah tertentu, tergantung sama daerah yang kita hubungi. Apakah benar ya, Mas, ya? Sudah benar, tapi mungkin sedikit nambahin kalau misalkan etika dan etiket ini bedanya itu etika ini lebih ke sifat-sifatnya, kalau etiket ini lebih ke bentuknya. Mungkin lebih ke kalau misal kita butuh bantuan orang lain, kita bisa minta tolong. Oh gitu ya, Mas, ya. Oke, terus yang kedua, Mas, yaitu gimana kita harus melakukan etika dan etiket. Soalnya sesuai sama mungkin yang saya tahu juga, etika itu dilakukan secara umum, seperti kayak dapat diterima oleh semua orang lah. Cuman etiket ini mungkin terkhusus untuk suatu daerah tertentu. Oke, jadi kalau gimana kita harus menerapkan etika dan etiket, menurut saya pribadi dimanapun dan kapanpun ya, karena etika dan etiket ini saling berkaitan. Oh. Ya. Dan juga untuk yang ketiga, Mas, yaitu adalah when atau kapan kita harus melakukan etika dan etiket. Jadi yang saya tangkap dari jawaban dari Mas Ian juga, berarti kita harus melakukan etika dan etiket ini kapanpun ya, Mas, ya. Jadi maupun itu saat-saat tertentu maupun yang apa namanya, jadi setiap saat kita harus melakukan etika dan etiket, Mas, ya. Kapanpun. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik, sebisa mungkin kita juga harus tetap menerapkan sifat-sifat dari etika itu maupun bentuk dari etikanya. Oh, oke, Mas. Dan juga untuk pertanyaan yang keempat, Mas, yaitu ada who. Siapa yang harus melakukan etiket dan juga kepada siapa yang kita harus menerapkan etika dan etiket. Oke, jadi kalau misalkan siapa yang harus menerapkan dan kepada siapa, menurut saya pribadi itu sebisa mungkin ke semuanya. Jadi kita nggak mengotak-ngotakkan kepada orang-orang tertentu atau kepada orang yang lebih tua aja, tapi kemanapun, ke siapapun itu harus diterapkan. Karena etika dan etiket ini merupakan satu norma dasar berupa menghormati dan menghargai orang lain. Oke. Berarti gak memandang umur ya, Mas, ya. Gak memandang umur. Juga gak memandang gender, agama, ras itu dikesampingkan dulu ya, Mas, ya, Betul. untuk menerapkan etika dan Jadi ke etiket. siapapun kita harus sepaling dasar saling menghargai. Terus untuk pertanyaan yang kelima, Mas, mungkin mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Nah, kalau mengapa, jadi sebenarnya dasar aja, karena etika dan etiket ini salah satu sifat dasar kita sebagai manusia. Dengan kita menerapkan etika dan etiket, itu artinya kita saling menghargai orang lain, terus kita juga saling memiliki rasa terhadap orang lain. Kita kan manusia sebagai makhluk sosial juga. Jadi ketika kita melakukan etika dan etiket itu ke orang lain, anggapannya kita juga berbuat baik dan menjaga sesama kita sama manusia. Jadi kayak saling menjaga perasaan orang juga ya, Mas, ya. Ya. Kalau kalian mau dihargai, berarti kalian harus menghargai ya, Mas, ya. Nah, caranya adalah dengan menerapkan etika dan etiket. Terus juga ini, Mas, mungkin pertanyaan yang jawabannya agak panjang sih, Mas, yaitu adalah yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan etika dan etiket. Dari Brian dulu mungkin, kalau menurut Brian gimana cara Dari yang saya tahu sih untuk etika ya, mungkin seperti rambu lalu lintas ya. Seperti yang saya tahu, rambu lalu lintas itu kayak pasti diterapkan di semua daerah, sama kan, Mas. Tidak bergantung di mana dan apa situasinya, pasti diterapkan di semua daerah. Jadi semua harus nurut lah, kayak istilahnya di peraturan lalu lintas itu. Terus untuk etiket mungkin di sekitar daerah Jawa sendiri, untuk yang terlebih tua mungkin harus mendudukkan kepala sebagai bersopan santun. Tapi di daerah di luar Jawa seperti Jakarta mungkin itu belum menjadi hal yang lumrah lah istilahnya. Kalau menurut Mas Ian sendiri gimana, Mas? Kalau menurut saya pribadi, bagaimana cara mengimplementasikannya, sebenarnya sesimpel ketika kita
kita berada dalam suatu forum, ada salah satu teman yang berbicara atau mungkin orang lain lah yang berbicara, itu kita jangan sampai memotong. Itu juga bagian dari cara mengimplementasikan etika. Sedangkan buat etika sendiri, ketika kita membutuhkan sesuatu, jangan lupa kita menyampaikan bahwa kita membutuhkan pertolongan itu dan kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Cukup menjawab atau tidak? Jawab sih Mas. Terima kasih Mas ya. Sekian dari saya untuk episode kali ini. Terima kasih juga kepada Mas Ian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah menginterview Mas Ihan selaku narasumber saya yaitu adalah etika dan etiket ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan akan terus berkaitan. Karena etika sendiri itu juga merupakan suatu norma yang harus dilakukan oleh semua orang, sedangkan etiket adalah bentuk dari etika tersebut. Dan etika dan etiket ini juga harus kita implementasikan dimanapun dan kapanpun serta ke siapapun, karena kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan orang lain. Selain itu, ketika kita ingin menghargai, kita harus juga menghargai orang lain. Juga untuk menerapkan etika dan etiket ini tidak perlu memandang umur, karena semua manusia itu setara, karena kita juga saling membutuhkan. Dan juga layaknya manusia pada umumnya, kita harus menerapkan sopan santun kepada yang lain. Dan juga contoh-contoh untuk menerapkan etiket itu adalah dimulai dari hal yang sederhana, seperti hal sekecil forum kecil ataupun ke yang lebih general seperti di masyarakat luas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perlakuan atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.